Oke, cek. Selamat malam, Bu Kira. Selamat malam, teman-teman semua. Sebelumnya mau konfirmasi dulu, apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah, Mas. Sudah ya. Terima kasih untuk konfirmasinya, teman-teman semua. Jadi, sekarang sudah pukul 19.17 ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan mulai saja untuk webinar pada malam hari ini. Dan mungkin teman-teman juga sudah sangat antusias ya untuk mengikuti webinar pada kali ini. Nah, teman-teman, harapannya semoga nanti banyak insight yang didapat dari teman-teman juga ya dalam rangkaian webinar kali ini. Nah, tapi sebelum saya selaku pembicara memberikan materi, mungkin nanti saya ingin mengingatkan juga kepada teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat untuk bisa mendapatkan sertifikat pada pelaksanaan kegiatan webinar ini, bisa untuk absen di kolom chat ya teman-teman, karena nanti akan kami data. Sebelumnya, saya juga mewakili psikolog klinik psikolog Vira juga akan mengumumkan bahwa webinar ini akan berlangsung secara reguler gitu teman-teman. Jadi tidak hanya untuk hari ini aja, tapi nanti ke depannya bakal ada webinar lainnya yang pastinya dengan topik-topik menarik yang berbeda pada setiap topik yang akan diberikan. Oke, mungkin di sini boleh dibantu untuk ini dulu ya teman-teman ya, untuk absen sekali lagi. Untuk teman-teman, saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, bisa untuk melakukan absensi terlebih dahulu di kolom komentar. Kemudian nanti untuk rangkaian acara webinar kita kali ini, mungkin nanti akan ada pemaparan materi dari saya. Kita akan sharing bareng. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dan diakhiri oleh sesi penutup. Seperti itu ya teman-teman. Oke, karena waktunya juga sudah terbatas, mungkin ini langsung aja kita masuk ke materi gitu ya. Oke, wait. Oke, ini saya izin nggak pakai share screen ya teman-teman, karena tadi agak hilang badannya gitu, nyatu sama backgroundnya. Oke, sekarang kita bakal ngedengerin terkait materi yang akan saya bawakan. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, kemarin kan sudah ada di flyer, sudah ada di pamflet terkait materi apa sih yang bakal kita lihat untuk malam hari ini. Nah, pastinya materi kali ini juga menarik banget gitu ya, dan sangat relatable dengan kehidupan kita pada saat ini. Jadi harapannya semoga teman-teman bisa fokus untuk menyimak, walaupun malam hari, tapi saya yakin kalau misalkan teman-teman udah semangat banget untuk dengerin materi. Oke, oke sebelumnya konfirmasi dulu teman-teman untuk layarnya apakah sudah terlihat? Boleh dibantu konfirmasi? Oke, sudah terlihat teman-teman semua? Sudah. Oke. Oke, di kolom chat sudah. Oke, terima kasih untuk para peserta yang sudah mengkonfirmasi. Jadi, karena keterbatasan waktu, mungkin saya izin memulai saja ya. Sebelumnya, saya mungkin perkenalkan lagi ya, teman-teman, semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Habil Bonifacius Panjaitan. Saya merupakan mahasiswa psikologi pastinya, dan saya juga saat ini merupakan asisten psikologi dari klinik psikolog Vira. Nah, pada kali ini saya akan membawakan sebuah materi gitu ya. Kita akan sharing bareng terkait apa sih itu quarter life crisis gitu atau krisis seperempat abad gitu. Dengan judul materi quarter life crisis, description or renewal. Atau kalau misalkan kita artikan nih ke dalam bahasa Indonesia artinya krisis seperempat abad, gangguan atau pembaruan. Nah, itu kan pertanyaan yang menarik banget ya teman-teman ya terkait sebenarnya quarter life crisis ini merupakan sebuah gangguan atau mungkin tantangan yang bisa kita hadapi untuk ke depannya. Nah, webinar kali ini juga berbicara tentang kepedulian kita terhadap mind, body, and spirit. So, harapannya nanti selama 1 jam ke depan, kurang lebih teman-teman bisa fokus, mindful untuk mendengarkan materi. Nah, ada pepatah yang bilang juga ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi, mungkin tadi saya sudah perkenalan singkat. Mungkin nanti ke depannya, kalau misalkan teman-teman ingin jauh mengenal saya dan ingin mengetahui lebih banyak tentang klinik psikolog Vira, teman-teman juga bisa untuk memantau di
salah satu Instagram pribadi saya, atau mungkin Instagram dari Klinik Psikolog Vira itu sendiri. Oke, karena tadi kita sudah tahu ya terkait materi, mungkin langsung aja nih, saya mau membawakan materi terkait quarter life crisis. Oke, sebentar. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan apa sih sebenarnya quarter life crisis itu sendiri gitu ya. Saya mau dong untuk semua peserta yang ada di Zoom ini gitu ya, tulis dulu nih di kolom komentar kira-kira teman-teman di sini usia usia teman-teman sekarang tuh berapa sih? Rentang usianya tuh kira-kira berapa? Boleh dibantu ditulis di kolom chat? Oke, teman-teman bisa tulis terkait usia teman-teman sekarang, kira-kira usianya berapa tahun ya? Biar saya juga tahu. Oke, ada Kak Syifa nih, Kak Syifa 23 tahun. Kemudian ada Kak Rendito 20 tahun. Sorry, Kak Syifa tadi 23, Kak Rendito 20. Kemudian ada Kak Jane 20 tahun, ada Kak Sandro 24 tahun. Nah, kurang lebih ini ya, berarti range umurnya sekitar 20 tahunan ya teman-teman, antara 20 sampai 24 tahun untuk peserta yang sudah menuliskan di kolom chat ya. Dan saya yakin kalau misalkan materi ini juga cukup relatable sama teman-teman semua, sama kita, sama saya gitu. Karena saya juga merupakan apa ya, individu yang masih berada pada tahap ini gitu ya. Nah, jadi karena memang ini cukup relatable sama kita, harapannya teman-teman juga bisa menyimak nih terkait apa sih quarter life crisis itu sendiri. Nah, sebelum itu nih, ada pertanyaan nih teman-teman. Kalian pernah nggak sih ada di situasi ini? Kalau teman-teman lihat gitu ya, di layar teman-teman, ada gambar orang gitu ya, pria, yang dia lagi ada di persimpangan jalan gitu. Ada jalan menuju ke kiri, ada jalan yang menuju lurus ke depan, dan ada jalan yang menuju ke kanan gitu ya. Di suatu momen ini, dia bingung gitu, harus kemana sih dia melangkah, harus kemana dia berjalan, ke kiri, ke kanan, atau ke depan. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin teman-teman juga boleh respon gitu ya di kolom chat. Pernah nggak ya kalian ada di situasi seperti ini? Boleh dong respon di kolom chat gitu ya. Kalau misalkan pernah, pada saat itu, misalkan pada saat kebingungan, apa sih yang kalian lakukan gitu? Apakah kalian tetap diam, atau kalian ya udah iseng aja gitu, ah ya udah suka-suka saya mau ke kiri, saya mau ke kanan, saya mau lurus ke depan, atau mungkin opsi lain mencari bantuan, misalkan teman-teman bisa bertanya kepada orang lain, atau misalkan kalau sekarang kan sudah ada Maps gitu ya. Jadi saya pengen tahu dulu nih terhadap pernah nggak pernah teman-teman ada di situasi ini, dan kalaupun pernah, kira-kira apa yang dilakukan? Boleh untuk respon di kolom chat, teman-teman? Oke, oke. Mungkin nanti akan berjalannya waktu ya. Nanti boleh kalau misalkan mau ditanggepin boleh. Jadi pasti saya yakin gitu ya, kita semua pernah ada di posisi ini. Karena saya pun pernah ada di posisi seperti ini gitu ya teman-teman. Ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan, dan saya bingung gitu, apakah saya harus menentukan jalan yang mana gitu. Ada kebingungan, ada ketakutan, ada kekhawatiran saya juga terhadap sebenarnya apa yang saya pilih ke depan nanti, apa yang saya jalankan nantinya benar nggak ya buat saya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan cemas, ada perasaan ragu juga. Dan ini merupakan ilustrasi yang akan menggambarkan sebenarnya apa quarter life crisis itu sendiri, atau krisis perempat abad nih teman-teman. Nah, ilustrasi atau gambaran ini juga yang mungkin nanti bisa kita terapkan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Next, kita akan berbicara tentang perasaan-perasaan yang mungkin pernah atau bahkan saat ini sedang dirasakan oleh teman gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin kamu sedang merasakan perasaan-perasaan ini. Ada banyak perasaan gitu ya teman-teman yang mungkin sedang kita alami, atau bahkan sedang kita sudah pernah kita rasakan sebelumnya. Dan banyak perasaan-perasaan ini yang menurut saya pasti di masa-masa usia 20 sampai 30 tahunan sekian ini akan sering terjadi perasaan-perasaan ini dan muncul di dalam diri kita gitu ya. Yang pertama apa? Ada pertama kelas
rasa atau feeling kehilangan arah. Seperti yang tadi ya, yang ada di ilustrasi tadi. Kayak misalkan bingung, harus ke kiri, ke kanan, harus melangkah seperti apa. Kemudian perasaan cemas akan masa depan. Ini biasanya sering banget nih dihadapi gitu ya sama kita, anak-anak muda yang mungkin habis kuliah atau bahkan habis menempuh pendidikan gitu ya di SMA dan mungkin di beberapa jenjang pendidikan lainnya yang ngerasa kayak aduh masa depanku nih gimana ya atau bahkan pekerja sekaligus kadang walaupun sudah mendapatkan pekerjaan masih mempertanyakan terkait masa depan yang akan terjadi dalam hidupnya atau perasaan yang ketiga gitu ya suka ngebandingin diri dengan orang lain kayak kok hidupnya si A ini enak banget ya beda banget sama kehidupan aku ketika ngelihat sosial media misalkan kok dia enak banget sih jalan-jalan terus gitu ya sedangkan aku di rumah aja gitu rebahan dan sejenisnya. Kemudian perasaan lain gitu, ada perasaan takut gagal gitu ketika melakukan sesuatu, bawaannya apa yang aku lakuin ini benar nggak ya? Aku udah benar, aku nanti berhasil nggak ya? Terus gimana ya kalau aku gagal? Gitu. Ada perasaan ketakutan yang mencekam gitu dalam diri seseorang. Atau mungkin perasaan lainnya nih, yang mungkin teman-teman sedang rasakan sekarang. Bingung memilih tujuan hidup, kayak banyak banget gitu ya tujuan hidup. Biasanya nih, bahkan teman-teman yang ingin melakukan penjurusan misalkan, itu bingung banget gitu ya untuk menentukan jurusan mana yang tepat untuk dia itu juga sangat menjadi PR untuk dia atau bahkan ketika seseorang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi misal bingung untuk mencari pekerjaan apa yang sesuai dengan dia gitu ya sesuai apakah saya sesuai dengan pekerjaan ini dan bingung gitu untuk memilih tujuan hidupnya seperti apa atau bahkan orang yang sudah bekerja atau sudah menikah sekalipun masih tetap bingung gitu terkait ke depannya itu saya harus seperti apa, tujuan hidup saya apa, value hidup saya apa. Itu juga mungkin teman-teman merasakan pada saat ini. Kemudian perasaan yang terakhir, merasa tidak bahagia dan selalu sedih. Mungkin perasaan ini juga sering kita alami gitu ya, kayak kita merasa hidup aku gini-gini aja, kayaknya aku hidup ya udah untuk ngejalanin hari-hari aja, tapi aku nggak ngerasa bahagia dan biasanya ya kita selalu merasa feeling loneliness, kemudian ngerasa nggak bahagia dan selalu sedih bawaannya. Pokoknya semua hal-hal positif tuh kehempas gitu, karena sudah ada perasaan nggak bahagia. Dan akhirnya apa? Emosi yang muncul adalah emosi negatif, emosi yang merasa kalau selalu sedih, diri nggak berharga, dan sejenisnya. Nah sekarang, mungkin kalau misalkan teman-teman sedang berada atau sedang merasakan perasaan-perasaan yang sudah disebutkan atau sedang berada dalam kondisi ini, mungkin nih teman-teman lagi ada di fase quarter life crisis atau sedang mengalami quarter life crisis. Nah, sebenarnya apa sih quarter life crisis itu sendiri gitu dan gimana faktornya apa aja, aspeknya apa aja, tanda-tandanya apa aja, itu yang bakal kita bahas pada saat webinar kali ini. Menarik ya teman-teman karena kenapa pada akhirnya gitu ya saya mengangkat topik ini karena saya juga berkaca terhadap diri saya gitu ya di pada usia saat ini saya tuh merasa kebingungan gitu saya ada momen pada saat itu ya ada momen di mana saya bingung juga untuk menentukan pilihan karir saya ke depan bahkan kalau saya tarik ulur ke belakang lagi saya juga pernah merasakan momen di mana saya bingung untuk menentukan jurusan saya gitu karena saya berorientasi ke depannya saya harus seperti apa dan quarter life crisis ini sendiri merupakan sebuah pembahasan yang menarik dan mungkin sudah umum gitu ya, sudah umum teman-teman dengar gitu, kayak QLC atau biasanya disingkatnya QLC ya teman-teman. Jadi kayak ini cukup relatable dan mungkin cukup teman-teman rasakan juga, tidak hanya pada hari ini atau mungkin sebelum-sebelumnya, juga teman-teman sudah merasakan atau sudah berada di fase quarter life crisis. Atau mungkin bahkan teman-teman sendiri sudah melewati fase ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kita akan bahas banyak terkait quarter life crisis. Oke, kalau berbicara tentang quarter life crisis atau krisis seperempat abad, itu kan diambil dari tiga kata ya teman-teman. Quarter life crisis. Quarter artinya apa? Seperempat. Yang dimaksud dengan seperempat di sini adalah misalkan, kalau misalkan abad, itu kan kita bilang abad satu abad itu kan biasanya 100 tahun ya teman-teman ya. Maka kalau misalkan seperempatnya itu berada di usia 25-an. Jadi, kemudian life, kehidupan atau hidup, krisis artinya krisis. Krisis itu berarti masa di mana masa ini merupakan masa yang genting, masa sesuatu masa yang akan ditandai dengan banyaknya gejala emosional, masa yang akan merubah kepribadian seseorang mungkin, atau bahkan masa yang menentukan apa yang akan terjadi sekarang
apa yang akan terjadi apa yang akan terjadi sekarang dan akan yang terjadi di masa yang akan depan. Jadi quarter life crisis sendiri adalah krisis seperempat abad. Nah, kalau misalkan saya kutip gitu ya dari beberapa artikel dan beberapa pendapat ahli gitu ya, teman-teman bisa baca, teman-teman bisa lihat di layar gitu ya. Quarter life crisis. Mungkin ada banyak versi ya teman-teman, tapi di sini saya mengambil beberapa versi saja dan mungkin nanti setelah webinar ini teman-teman juga bisa bantu untuk membaca kembali dan melihat mendalami kembali terkait materi ini. Nah, kalau misalkan dari Fazira nih, penelitian Fazira di Kakad pada tahun 2023, Fajira ini nyebutin nih kalau misalkan quarter life crisis atau QLC merupakan masa krisis yang dialami oleh individu antara 20 hingga 30 tahun. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi quarter life crisis adalah emosi. Itu menurut Fazira tahun 2023. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman kalau banyak beberapa ahli yang bilang quarter life crisis ini enggak dari 20, tapi ada juga yang bilang dari 19, ada yang bilang juga dari 18. Itu disesuaikan dengan teori masing-masing dari psikolog perkembangan gitu ya, teman-teman. Tapi pada umumnya, ketika saya mencari tahu dan teman-teman nanti coba untuk cari tahu lagi, biasanya quarter life crisis ini terjadi di usia 20 hingga 30 tahun. Jadi ada beberapa kata yang saya highlight, ada masa krisis yang terjadi di usia 20-30 tahun dan melibatkan emosi. Nah, kemudian kita lihat lagi nih definisi dari tokoh lainnya gitu ya. Ada dari Robbins dan Wilner nih. Kita tarik ulur lagi ke belakang. Ini di tahun 2001 nih teman-teman. Tokoh tersebut menyebutkan atau mendefinisikan bahwa quarter life crisis merupakan krisis identitas yang terjadi akibat dari ketidaksiapan individu pada saat proses transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Nah, ada beberapa kata yang penting yang harus kita lihat. Ada pertama, krisis identitas, kemudian ketidaksiapan individu, dan masa transisi gitu ya. Kalau misalkan tadi kita bicara tentang krisis identitas, artinya krisis tadi apa? Suatu hal yang mungkin dianggap penting gitu ya, suatu hal yang mungkin kayak terjadi tapi ini merupakan masa-masa yang urgent gitu, krisis identitas. Dia nggak tahu sebenarnya dia siapa, dia maunya apa, tujuan hidupnya apa. Itu yang disebut dengan krisis identitas. Kemudian itu terjadi akibat ketidaksiapan. Artinya apa? Dalam menjalani quarter life crisis sendiri, kita perlu untuk mempersiapkan, harus ada langkah preventifnya. Kita harus tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk menghadapi fase ini ketika kita berada atau sedang menghadapi quarter life crisis sendiri. Dan ketika kita tidak siap, maka kita akan terjerumus dalam fase quarter life crisis itu sendiri. Kemudian dari masa remaja hingga dewasa, artinya tadi ya, kalau misalkan di sebelumnya kan disebutkan terkait usianya gitu, 20 sampai 30 tahun. Nah, kalau di pengertian selanjutnya ini merujuk pada terkait tugas perkembangan gitu dari remaja ke dewasa. Nah, sehingga gitu ya teman-teman, segampangnya kan kayak aduh teori banget gitu, kayak bingung nih untuk memahami itu gitu ya. Jadi saya sederhanakan gitu ya. Kayak sebenarnya gampangnya QLC atau quarter life crisis itu apa sih Kak gitu? Apa sih Bel gitu? Jadi sederhananya quarter life crisis merupakan periode di usia 20-an. Ingat ya, 20-an, di mana individu ini kadang suka merasa cemas, bingung, serta penuh tekanan tentang kehidupan, karir, dan masa depan. Di situ ada beberapa perasaan ya, ada cemas, bingung, dan segala macamnya. Artinya, ini juga melibatkan emosi. Karena emosi itu nggak bicara tentang marah aja gitu ya teman-teman. Gak cuma tentang marah, tapi emosi itu berbicara tentang bahagia, perasaan sedih, kemudian perasaan cemas, dan bingung, itu juga termasuk emosi. Artinya memang benar quarter life crisis itu melibatkan emosi atau salah satu faktor yang mempengaruhi adanya quarter life crisis sendiri adalah emosi. Oke, sampai sini paham ya. Jadi ingat bahwa quarter life crisis adalah periode atau fase di mana ketika kita berada pada sebuah krisis identitas dan itu melibatkan beberapa perasaan emosi atau bahkan beberapa eh, perasaan yang mungkin tidak baik ya seperti cemas, bingung, dan ini dipengaruhi terhadap kehidupan, karir, dan masa depan. Oke, selanjutnya. Kalau misalkan tadi kita udah bicara tentang definisi nih teman-teman, sekarang sebenarnya apa sih aspeknya gitu ya? Aspek itu
didefinisikan sesederhana bagian, apa aja bagian atau apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi sehingga terbentuklah quarter life crisis ini sendiri. Nah, kalau misalkan dilihat dari pendapat Robin Binner pada tahun 2001 gitu ya, salah satu psikolog yang menyebutkan bahwa ternyata ini ada 7 aspek nih yang menandakan seseorang sedang berada pada fase quarter life crisis. Artinya apa? Kalau misalkan kamu nih ada quarter life crisis dan ada tanda-tanda ini, itu berarti tandanya mungkin saja individu ini sedang berada pada quarter life crisis atau krisis keempat abad. Apa aja sih gitu ya? Ada 7, teman-teman. Mari kita lihat. Yang pertama, mengalami kebimbangan dalam mengambil keputusan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman. Kadang tuh memang individu pada fase ini merasa bimbang gitu untuk mengambil keputusan. Keputusan apapun. Tapi terutama yang tadi ya, biasanya keputusan terhadap kehidupan, karir, dan masa depan. Kemudian yang kedua, ngerasa putus asa gitu. Kenapa kok bisa berasa ada putus asa? Karena pada pengalaman sebelumnya mungkin, atau mungkin pada saat situasi tertentu dia pernah gagal misal, atau individu tersebut merasa bahwa ada pernah berada pada situasi yang menurut dia itu dia jadi nggak berharga dan apa yang dia lakukan selalu gagal. Akhirnya apa? Dia merasa putus asa untuk melakukan sesuatu untuk merencanakan masa depan. Dia merasa kayaknya nggak mungkin berhasil. Hasilnya dia akhirnya individu tersebut akan merasa gagal dan selalu merasa putus asa. Kemudian yang ketiga, memiliki penilaian negatif terhadap diri sendiri. Tadi ya, karena mungkin sering ngebandingin dirinya dengan orang lain gitu ya. Pada akhirnya dia punya self worth yang rendah gitu, harga diri yang rendah. Kemudian ya impact-nya apa? Menilai negatif terhadap diri. Dilakukan. Apapun yang dilakukan dianggap salah. Nah, ini juga itu biasanya dipengaruhi beberapa faktor. Tapi nanti kita coba untuk lihat pembahasan selanjutnya, tapi ketika gitu ya, seorang menilai negatif terhadap dirinya, misalnya seperti kayak, nggak mungkin aku bisa, kan aku lemah gitu, atau emang aku bisa melakukan itu, bukan aku bodoh, atau mungkin kayak, kayaknya aku nggak bisa deh kerja di situ, soalnya kan aku biasa-biasa saja gitu. Jadi banyak hal yang dia pikirkan dan penilaian itu cenderung negatif terhadap dirinya sendiri. Kemudian, aspek yang keempat adalah merasa terjebak dalam situasi sulit. Ini juga akan sangat mempengaruhi teman-teman, karena ketika seseorang berada dalam situasi sulit dan tidak punya kemauan untuk bangkit, untuk resilience, dan selalu merasa, aku terjebak, dia akan berada pada zona nyaman terus gitu. Jadi kayak ketika mengalami situasi yang mungkin dianggap sulit, dia cenderung nggak punya kemampuan untuk, kemampuan semangat untuk bisa keluar dari masalah atau situasi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya merasa cemas. Tadi ya gejala-gejala psikologis salah satunya merasa cemas, khawatir. Kemudian yang keenam tertekan gitu ya. Tertekan terhadap apa? Terhadap tuntutan, ekspektasi, kemudian terhadap omongan-omongan lingkungan sekitar atau bahkan tertekan terhadap apa yang diharapkan untuk dirinya sendiri gitu. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi sesuatu, dia merasa bahwa dia layak dan akhirnya apa? Kita tekan. Untuk melakukan sesuatu itu dia merasa apa yang dia lakukan akan selalu gagal dan ya balik lagi tertekan. Kemudian yang terakhir, memiliki kekhawatiran terhadap relasi interpersonal. Nah, kekhawatiran interpersonal ini juga akan berpengaruh gitu ya. Relasi interpersonal itu berbicara tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, atau bahkan mungkin nanti ada juga relasi intrapersonal gitu ya, teman-teman. Dan itu pada masa quarter life crisis sendiri ada kekhawatiran terhadap hal itu seperti ya. Jadi kalau misalkan tadi kita udah berbicara tentang definisi dan kita juga harus tahu terkait aspek apa aja atau hal-hal apa aja sih yang menandai bahwa seseorang itu sedang berada pada fase quarter life crisis. Dan ada 7 ya teman-teman. Oke. Next, tadi kan kita udah bicara ya tentang aspeknya gitu. Ada banyak ternyata. Dan teman-teman tahu nggak sih ternyata faktornya itu juga ada banyak gitu ya teman-teman. Di sini saya membaginya ke dalam 2 faktor utama. Yang pertama ada faktor internal, kemudian yang kedua ada faktor eksternal.
Nah, kalau misalkan kita bicara tentang apa sih internal dan eksternal, itu mungkin teman-teman juga sudah cukup paham dan tahu ya. Internal artinya apa? Berada di dalam atau sederhana ya, faktor yang dipengaruhi oleh orang itu sendiri atau di dalam dirinya sendiri. Kemudian kebalikannya nih, berarti kalau faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi karena lingkungan, karena di luar dirinya. X artinya di luar. Artinya faktor hal-hal tersebut dipengaruhi bukan karena dirinya, tetapi karena lingkungan sekitarnya atau di luar dirinya. Oke, kalau itu dua gambaran pentingnya. Kemudian mari kita jelajahi lagi gitu ya, apa aja sih isinya gitu. Apa aja faktor yang mempengaruhi di hal-hal faktor internal dan faktor eksternal itu apa aja sih gitu. Sebenarnya ada banyak banget teman-teman. Tapi di sini saya coba mempersingkat gitu ya. Dan ini adalah faktor-faktor yang mungkin paling utama gitu ya, yang terjadi, yang mengakibatkan seseorang itu berada pada QLC atau quarter life crisis. Yang pertama gitu ya, pengalaman pribadi. Mungkin akan jauh lebih sederhana dan relatable ketika saya memberitahu terkait implementasinya ya. Jadi akan saya coba untuk menyederhanakan ini. Yang pertama misalkan nih, pengalaman pribadi. Jadi ketika seseorang atau misalkan ketika kamu mempunyai pengalaman buruk gitu ya teman-teman, itu juga akan mempengaruhi apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Contohnya seperti apa? Misal seperti ini. Ketika misalkan seseorang sudah lulus gitu ya, terus ingin mendaftar pekerjaan, ada momen di mana dia tidak lolos di suatu perusahaan X seperti itu ya. Hasilnya apa? Hasilnya dia putus asa, kemudian dia merasa rendah diri, kayak apa ya tadi ya, mengklaim bahwa dirinya itu tidak baik, tidak jauh lebih baik dari teman-teman sekitarnya gitu. Ini juga yang akan mempengaruhi pengalaman ini yang akan mempengaruhi keputusan dia yang akan datang. Misal dari perusahaan X dia tidak tidak lolos, maka mungkin saja akan ada asumsi atau pemikiran bahwa ah ya udahlah mending aku nggak usah kerja aja sekalian gitu, atau kayaknya kalau aku daftar di perusahaan Y aku juga akan gagal, toh juga yang kemarin aku gagal gitu. Jadi ada pengalaman pribadi terhadap hal itu, akhirnya apa, balik lagi ke tadi, ke tujuh aspek tadi, tujuh tanda. Akhirnya tadi dia merasa tertekan, rendah diri, dan segala macamnya. Di sini menjelaskan kalau misalkan ternyata memang benar pengalaman pribadi itu berpengaruh loh terhadap quarter life crisis. Kemudian yang kedua, ekspektasi. Nah, ini teman-teman yang paling bahaya atau faktor yang paling besar gitu ya terhadap buruknya atau terhadap ketidakmampuan kita untuk menghadapi quarter life crisis gitu ya. Kadang kita ini tumbuh dengan ekspektasi kita sendiri gitu ya. Kadang kita ngerasa kayak aku kan misalnya aku kan pintar gitu. Dari dulu aku selalu ranking satu misalkan pas menjadi pelajar. Di kuliah juga IPK ku kumlot, bagus-bagus aja. Tapi at the end, pada saat kita mendaftar pekerjaan atau memilih pekerjaan dan kita dinyatakan tidak lolos, itu juga yang akan membuat kita menjadi terpuruk di masa quarter life crisis. Karena ekspektasi yang menganggap kayak kalau misalkan saya pintar, harusnya saya bisa dong mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih tinggi. Padahal sebenarnya mungkin dia memang tidak cocok di pekerjaan ini, tapi ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih sesuai, yang lebih passionate. Tapi karena ekspektasi yang terlalu tinggi misal, atau ekspektasinya terhadap apa yang dia lakukan kurang realistis, maka itu juga yang akan mempengaruhi atau memperburuk seseorang pada masa quarter life crisis. Kemudian selanjutnya, yang ketiga terkait moral. Moral ini juga berpengaruh teman-teman. Ketika seseorang tidak mempunyai moral yang baik, dia juga akan bingung untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehidupan gitu ya pada saat di usia tersebut. Bisa seperti contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika seseorang tidak mempunyai moral yang baik, anggaplah dia melakukan kejahatan-kejahatan atau tidak sesuai dengan norma yang ada. Ya untuk dia bisa survive itu juga akan susah. Mungkin pada saat ini dia akan merasa nyaman, tapi enggak dengan kehidupan berikutnya. Ada fase di mana dia akan menyesali terhadap apa yang sudah dia lakukan, kejahatan-kejahatan yang mungkin dia lakukan, dan sejenisnya. Kemudian yang selanjutnya, kasih sayang. Kasih sayang di sini seperti apa? Teman-teman tahu ya, kalau misalkan dalam psikologi atau kayaknya teman-teman juga sudah dengar terkait self love,
atau mencintai diri sendiri. Kemudian ini akan berpengaruh ketika seseorang gitu ya tidak mempunyai self love yang baik, dia itu tadi akan selalu ada penghakiman, akan selalu ada cap buruk dari dirinya untuk dirinya sendiri gitu. Jadi teman-teman juga harus diupayakan gitu ya dalam rentang waktu 20 sampai 30 tahun kita tuh harus punya self love yang kuat. Di mana ketika kita mengalami kegagalan misalnya atau ketika kita tidak tahu kita harus melakukan apa, kita cemas akan masa depan kita harus tahu bahwa kita punya kemampuan, kita punya kelebihan gitu ya. Dan ketika kita berada pada fase gagal gitu ya teman-teman, kita harus tetap sayang kepada diri kita gitu. Kita harus menunjukkan bahwasanya oke, ini pengalaman yang ini kegagalan ini akan menjadikan sebuah pengalaman, tapi next aku bisa melakukan yang lebih baik gitu. Jadi kasih sayang terhadap diri sendiri itu juga penting untuk dilakukan pada saat kita ingin melewati fase quarter life crisis. Kemudian yang selanjutnya kemampuan intelektual serta emosi. Nah ini nggak dapat kita pungkiri juga ya teman-teman. Nggak cuma IQ tapi EQ atau emotional intelligence itu juga mempengaruhi terhadap apa yang kita lakukan. Ketika seseorang punya intelijensi yang baik, kemampuan intelektualnya baik, maka ketika dia berada di ada masalah dalam kehidupannya atau dalam menentukan karir, ekonomi misalnya, dia akan tahu apa yang akan dilakukan gitu. Dia akan berpikir secara realistis, dia akan mencari solusinya, dia akan mencari jalan keluarnya. Dan begitu juga dengan emosinya gitu ya. Ketika dia punya regulasi emosi yang baik, dia akan tahu nih gimana sih cara menghadapi atau menghandle situasi saya seperti saat ini gitu. Jadi kalau misalkan kita membandingkan gitu ya, memang agak sedikit beda mungkin karena pendidikan juga akan mempengaruhi gitu ya nanti di faktor eksternal. Jadi kemampuan intelektual dan emosional itu juga mempengaruhi dan menjadi faktor pada seseorang ketika menghadapi quarter life crisis di faktor internal. Nah, selanjutnya kita akan beranjak pada faktor eksternal. Nah, teman-teman nggak bisa dipungkiri juga gitu ya, kalau ternyata faktor eksternal ini juga berpengaruh besar terhadap terbentuknya kepribadian atau faktor yang mempengaruhi quarter life crisis itu sendiri gitu ya. Dan dari yang saya tahu teman-teman bahwasanya faktor eksternal ini sendiri justru yang paling sering terpapar gitu ya, memaparkan dan paling sering membuat kita ngerasa ya tadi ya, merasa rendah diri, merasa nggak berhasil, merasa nggak sukses, depresi dan segala macamnya. Yang pertama kita bahas terkait lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini merupakan salah satu hal atau faktor yang paling banyak gitu ya menyumbang ketidakyakinan dan membuat ini ya kegagalan terhadap kemampuan diri kita sendiri. Banyak banget gitu ya, kayak sesederhana ini. Misalnya nih, seseorang ketika menjadi mahasiswa gitu ya, terus dibilang, kok IPK kamu kecil banget gitu. Kamu tuh gimana sih? Kamu nggak belajar atau gimana gitu? Atau ada lingkungan sosialnya yang bilang, ih kamu kok miskin banget sih? Gitu seperti itu. Jadi banyak banget lingkungan ini yang nggak support terhadap seseorang yang pada akhirnya itu membuat orang merasa gagal dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan sehari-hari. Adanya banyak faktor gitu ya untuk terhadap kebutuhan sehari-hari di usia 20 sampai 30-an. Misal kita tahu ya teman-teman, kalau dulu mungkin pada saat kita kecil atau pada saat kita masih di masa remaja, kebutuhan kita masih disokong oleh orang tua kita atau banyak bantuan yang masih kita dapatkan gitu. Tapi ketika kita sudah beranjak dewasa, ketika kita sudah ada di fase 20 sampai 30 tahun, itu kan mostly apa yang kita butuhkan itu juga kita yang lakukan gitu. Ya. Sudah mulai cari pekerjaan, udah tahu gimana rasanya jadi beban keluarga, udah tahu gimana rasanya susah cari uang dan segala macamnya. Anggaplah ada misalkan pasangan keluarga gitu ya, sudah menikah di bawah umur 30-an gitu. Dan pasti itu sudah banyak banget gitu ya. Individu tersebut harus banyak memenuhi kebutuhan keluarganya gitu. Tapi ya itu karena adanya kebutuhan sehari-hari gitu ya terkait ekonomi, sosial, sandang pangan papan dan sejenisnya, ini yang juga membuat pada akhirnya seseorang merasa
dia stres, kemudian depresi dan segala macamnya yang mempengaruhi kegagalan untuk menghadapi quarter life crisis. Jadi quarter life crisis juga dipengaruhi terhadap kebutuhan sehari-hari. Kemudian pendidikan berhubungan dengan faktor internal tadi ya terkait kemampuan intelektual dan emosi. Pendidikan juga nggak bisa terlepas gitu ya, menjadi salah satu faktor eksternal. Beda ketika seseorang memiliki pendidikan yang rendah, ketika kita membandingkan seseorang dengan pendidikan yang tinggi tentang bagaimana dia bisa menghadapi quarter life crisis. Mungkin orang yang memiliki pendidikan rendah pada saat dihadapkan gitu ya terhadap sebuah masalah, misalkan sebuah masalah dalam kehidupannya atau mungkin sebuah masalah yang terjadi di ekonominya, dia akan cenderung mengikuti orang lain gitu. Ya udahlah, berjalan aja atau juga hidup akan seperti ini gitu. Kan berbeda ketika seorang yang mungkin memiliki pendidikan yang lebih tinggi, dia akan berpikir atau mempunyai pemikiran yang jauh lebih kritis, teman-teman. Dia akan tahu nih, oh mungkin pada saat ini saya ini gagal atau mungkin pada saat ini ekonomi saya ini lagi gak baik-baik aja. Gimana ya caranya biar saya bisa memperbaiki itu? Ada pemikiran-pemikiran inovatif, ada pemikiran-pemikiran di mana dia tahu nih terhadap apa yang akan dia lakukan. Dan pendidikan juga akan mempengaruhi relasi teman-teman. Jadi nggak cuma intelektual dan emosi saja, tapi ketika dia memiliki pendidikan yang tinggi, dia jejaring relasi dan jejaring sosial dia juga akan lebih banyak kan. Dan ini juga yang akan membantu dia untuk menghadapi atau survive di masa quarter life crisis. Kemudian yang terakhir terkait tradisi dan budaya. Nah, kalau tradisi dan budaya ini sendiri mungkin ini juga akan mempengaruhi gitu ya teman-teman. Ketika misalkan teman-teman nih sudah nyaman gitu ya, di umur anggaplah teman-teman sudah bekerja, tapi teman-teman belum menikah seperti itu. Biasanya di dalam tradisi dan budaya Indonesia, orang yang belum menikah akan mendapatkan cibiran seperti itu ya, kayak kamu kok nggak nikah-nikah? Atau mungkin kamu kamu udah di usia segini nanti kamu akan jadi perawan tua misal dan kamu nggak laku-laku segala macamnya. Tradisi-tradisi ini itu juga yang akan membuat seorang menjadi bingung untuk menghadapi fase quarter life crisis ini sendiri ya. Dimana misalkan sebenarnya dia sudah punya plan nih terhadap hidupnya, saya masih ingin bekerja dan segala macamnya. Tapi karena adanya tradisi dan budaya, akhirnya dia dituntut untuk bisa menikah lebih dahulu pada sebenarnya dia belum siap secara emosional, fisik, dan materi sejenisnya teman-teman. Jadi memang gitu ya, ketika seseorang bisa survive untuk melewati krisis perempat abad, ini juga dipengaruhi terhadap tradisi dan budaya. Oleh karena itu ya teman-teman, ada banyak faktor. Tadi ya, ada faktor internal yang berupa pengalaman pribadi, ekspektasi moral, kasih sayang, dan kemampuan intelektual serta emosi. Kemudian yang kedua, ada faktor eksternal seperti lingkungan sosial, kebutuhan sehari-hari, pendidikan, serta tradisi dan budaya. Oke, dari tadi kita sudah berbicara tentang quarter life crisis. Nah, sebenarnya kenapa sih pada akhirnya gitu ya, kita tuh harus melek, kita tuh harus tahu ternyata quarter life crisis itu penting untuk dibicarakan. Sebenarnya apa dampaknya? Impactnya quarter life crisis itu seperti apa? Tadi ya, yang seperti sudah saya jelaskan di awal, bahwa ketika seseorang berada di quarter life crisis, dia cenderung untuk berada pada krisis identitas dan tidak tahu terhadap tujuan hidupnya. Nah, dampaknya itu juga sangat mengerikan teman-teman. Makanya ini nggak bisa dianggap remeh gitu ya. Karena sebenarnya ketika kita berada di fase ini, kita tuh harus tahu kita harus ngapain dan kita harus bisa untuk melakukan apa. Di sini ada beberapa dampak yang mungkin bisa kita lihat. Yang pertama, teman-teman, stres dan kecemasan meningkat. Betul, ketika kita berada di fase ini gitu ya. Mungkin beda ya teman-teman. Kalau dulu misalkan ya, pada saat kita masih belajar di sekolah gitu ya, cenderung banyak mainnya gitu. Kayak kita paling pusing memikirkan pelajaran aja pulang sekolah, PR-nya apa, sudah selesai, udah gitu. Tapi ketika kita sudah beranjak di fase dewasa, banyak sekali masalah yang ada, itu akan meningkatkan stres dan kecemasan kita gitu. Stres juga datangnya dari mana aja gitu teman-teman, dari pekerjaan, dari pendidikan, dari sosial, lingkungan pertemanan bahkan, atau bahkan dari sosial media sendiri gitu ya. Itu juga banyak menimbulkan dampak buruk gitu ya, yang bisa meningkatkan stres dan kecemasan. Kemudian dampak yang kedua, dampak yang lebih buruk adalah kecenderungan untuk terjadinya sebuah depresi. Beda ketika stres dan kecemasan itu hanya berada pada fase tingkat mungkin bisa dibilang tingkat rendah. Tapi ketika sudah berada pada fase depresi, ini ada kecenderungan gangguan psikologis yang mungkin nanti teman-teman akan merasa
sering menyendiri, kemudian ada juga gejala-gejala terkait stres dan kecemasan, dan kemudian pada akhirnya akan berimpact pada kesehatan mental teman-teman. Jadi, quarter life crisis juga bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa menjadi depresi. Kemudian yang ketiga, dampak selanjutnya adalah keputusan impulsif. Keputusan impulsif itu seperti apa sih? Keputusan impulsif adalah keputusan yang tidak diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. Jadi impulsif itu bawaannya pengen cepet-cepet melakukan itu, atau misalkan pengen cepet-cepet melakukan ini. Kalau misalkan dulu teman-teman gitu ya, pernah dengar yang namanya impulsif buying atau pembelian impulsif, itu kan pembelian yang dilakukan sebenarnya dia nggak butuh nih, tapi dia hanya memenuhi keinginan dia gitu, tanpa ada pertimbangan yang matang, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas setelah melakukan itu. Jadi ke adanya quarter life crisis ini juga mempengaruhi adanya keputusan yang impulsif, keputusan yang tidak matang, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan ke depannya, akhirnya keputusannya tidak berdasarkan pertimbangan yang matang. Kemudian yang ketiga, penurunan produktivitas. Contohnya seperti apa gitu ya? Produktivitas. Produktivitas itu kan berbicara terhadap kegiatan yang sering kita lakukan gitu ya. Kebermanfaatan. Ketika kita bisa gitu ya, untuk bisa produktif itu kan baik ya teman-teman. Tapi ketika kita berada pada quarter life crisis dan kita gagal untuk melewati fase ini akan menurunkan produktivitas kita. Kita jadi malas, ngerasa capek, kayak percuma aku ngelakuin ini, toh juga pada akhirnya aku gagal. Percuma aku misalkan belajar X, toh juga pada akhirnya pekerjaan aku gini-gini aja. Aku nggak bisa naik jabatan gitu. Akhirnya apa? Dampaknya tidur-tiduran di kamar, scroll sosmed, dan sejenisnya. Itu yang menurunkan produktivitas kita. Kemudian selanjutnya hubungan sosial yang terganggu. Tadi ya, karena salah satu faktornya juga adanya hubungan intrapersonal, ketika seseorang berada di quarter life crisis dan mengalami stres dan kecemasan, mungkin ini juga akan berdampak terhadap hubungan sosial dia yang terganggu gitu. Jadi malas untuk keluar rumah, keluar kamar, mungkin cenderung menyendiri dan mungkin bahkan bisa menjadi orang yang antisosial. Oke, next selanjutnya dampaknya masih ada nih teman-teman. Yang selanjutnya adalah masalah identitas tadi ya. Karena nggak tahu sih sebenarnya goals hidupnya apa, tujuannya apa. Sebenarnya saya ini maunya apa, kedepannya saya itu akan menjadi seperti apa. Akhirnya timbullah terkait masalah identitas atau krisis identitas tadi. Kemudian selanjutnya, penundaan atau ketidakmampuan untuk bertindak. Ini tadi ya, karena adanya banyak emosi-emosi negatif, kemudian penilaian buruk terhadap diri sendiri, akhirnya dia merasa kayak ya udah saya kan nggak mampu gitu. Jadi akhirnya dia merasa ya udah saya berada di comfort zone saya aja gitu dan cenderung menunda-menunda dan mungkin akan berimpact pada prokrastinasi. Kemudian selanjutnya kehilangan motivasi. Ini juga yang mungkin sering kita rasakan gitu ya. Begitu pula dengan saya. Pada saat saya berada di fase quarter life crisis, kadang itu saya merasa saya udah nggak punya dorongan gitu, baik internal atau eksternal. Saya merasa kalau misalkan ketika saya eh, nggak tahu tujuan hidup saya, ya udah, saya hanya menjalani hari-hari sebagaimana mestinya, tapi saya nggak tahu dorongan apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu. Nggak ada sesuatu yang membuat semangat karena hilang motivasi. Selanjutnya terkait isolasi sosial. Isolasi sosial tadi ya teman-teman, sama seperti poin berikutnya, tapi mungkin ini lebih ekstrem lagi, di mana dia belum menutup diri, mengurung diri, atau mungkin sampai membuat apa ya, ada istilahnya nonaktif sosmed misal, atau bahkan ketika teman-teman yang ingin berkunjung dia menolak dan benar-benar melakukan isolasi sosial gitu. Ini juga akan sangat berbahaya. Dan dampak yang terakhir adalah penyalahgunaan zat atau perilaku adiktif. Teman-teman tidak dapat dipungkiri gitu ya. Kadang ketika orang stres, tingkat kecemasan tinggi, depresi, mereka cenderung mencari obat depresan atau mencari sesuatu yang bisa menyenangkan gitu. Akhirnya apa? Terjunnya ke nafza, ke narkoba. Ini juga menjadi salah satu kasus yang sering kita temuin gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, banyak sekali pengguna dari narkoba atau nafsu sendiri merupakan remaja hingga dewasa awal atau bahkan dewasa gitu ya teman-teman. Ini yang menunjukkan kalau misalkan ternyata benar loh pelarian orang ketika mereka merasa terpuruk gagal atau mungkin mereka tidak bisa melewati quarter life crisis, larinya ke obat-obatan yang berbahaya. Dan terakhir mungkin teman-teman ini yang paling fatal gitu ya. Terkadang
orang yang tidak bisa melewati quarter life crisis-nya dengan baik akan melakukan tindakan yang paling tidak diinginkan gitu ya. Dalam tanda kutip mungkin ini tindakan yang paling em, paling sangat tidak disarankan seperti itu, yaitu bunuh diri. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, kan quarter life crisis ini tadi berhubungan tentang emosi, kemudian pada akhirnya bisa berimpact pada depresi gitu ya. Ini juga akan berujung pada ketika dia merasa gagal, nggak punya harapan, nggak punya tujuan hidup, dia merasa ah ya udah hidupku hancur, ya maka akan sangat mungkin ketika orang tersebut memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan dari itu teman-teman, dampak dari quarter life crisis ini juga nggak bisa kita anggap remeh ya karena emang impactful banget dan itu tadi ya ketika kita bisa melewati quarter life crisis ya mungkin akan menjadi sebuah pembaruan akan menjadi sebuah renewal tapi ketika ini kita tidak bisa melewatinya ya ini akan menjadi sebuah kemunduran gangguan dan jenisnya. Oke, nah jadi ini teman-teman, nah kalau tadi gitu ya, tadi kan sudah aku jelaskan juga ya, sudah saya jelaskan kalau misalkan ada dua kemungkinan gitu ya, akan menjadi sebuah gangguan atau akan menjadi sebuah pembaruan. Quarter life crisis akan menjadi sebuah kemunduran untuk seseorang, menjadi sebuah kegagalan, menjadi sebuah gangguan, atau justru sebaliknya, menjadi sebuah batu loncatan, menjadi sebuah pembaruan, menjadi sebuah hal yang mungkin akan memperbaiki kepribadian individu tersebut untuk mencapai tujuannya gitu ya. Jadi, sesuai dengan tema pada seminar kali ini, teman-teman juga yang harus menentukan sendiri gitu ya. Sebenarnya kamu dengan usia kamu yang seperti yang saat ini gitu ya, kamu menjadikan quarter life crisis ini sebagai apa gitu ya, gangguan atau pembaruan. Gitu. Nah, harapannya gitu ya teman-teman, teman-teman bisa menjadikan quarter life crisis ini sebagai sebuah pembaruan, sebuah tantangan gitu ya, bukan sebagai sebuah hambatan. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan boleh gitu ya, saya pengen dengar gitu ya pendapat dari teman-teman terkait hal ini. Mungkin boleh tulis di kolom komentar aja gitu ya, karena keterbatasan waktu, terkait sebenarnya kalian menganggap quarter life crisis itu sebagai apa sih? Gangguan atau pembaruan? Boleh teman-teman, kalau misalkan ada teman-teman yang juga mau on mic atau misalkan mau sharing bareng gitu ya terkait pertanyaan ini juga boleh. Karena sesi ini memang dikhususkan untuk kita saling tahu gitu ya terkait pendapat teman-teman, terkait apa yang teman-teman rasakan terhadap quarter life crisis ini sendiri. Oke, kalau dari kata Kak Jane nih sebagai sebuah pembaruan gitu ya. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang punya pendapat lain terhadap quarter life crisis yang sudah kamu hadapi atau mungkin bahkan yang sedang kamu hadapi sekarang, itu kamu menjadikan sebuah gangguan atau pembaruan sih? Gitu. Ada yang punya pendapat atau mungkin ada teman-teman yang mau on mic gitu ya atau bahkan on cam menemani saya itu juga boleh banget teman-teman. Atau mungkin kalau misalkan masih terdapat gangguan, ditulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke. Oke, mungkin karena Kak Jane gitu ya, yang baru respon. Kak Jane bisa on mic nggak, Pak? Kak Jane Gwenogia Jandeko, halo? Belum bisa, maaf. Oke, it's okay. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Jadi intinya itu ya, saya pengen kasih tahu ke teman-teman semua kalau misalkan kita tuh masih punya change, kita tuh masih punya peluang, kita masih punya harapan loh. Kalau misalkan quarter crisis bisa kita lewati dengan baik. Oke teman-teman. Oke, oke mungkin kita bisa langsung next aja ya. Oke. Nah, berkaitan dengan hal ini gitu ya ini juga menjadi penting gitu ya teman-teman terkait gimana sih caranya gitu ya kita bisa menghadapi quarter life crisis dan sebenarnya quarter life crisis ini bisa dilewatin nggak sih apakah setiap orang akan berada pada fase ini atau enggak gitu jadi teman-teman sebenarnya quarter life crisis ini em, memang tidak dialami semua orang tapi ada survei yang menyatakan bahwa hampir 86% populasi di dunia itu bilang kalau misalkan setiap orang akan mengalami fase ini. Artinya apa? Artinya quarter life crisis ini memang akan sangat umum terjadi gitu. Jadi ketika teman-teman merasa kayak, kok hidupku gini-gini aja ya, aku ke depannya mau ngapain ya? Aku akan bakal sukses nggak ya ke depannya?
itu merupakan salah satu mungkin ya hal yang memang harus kita jalani teman-teman, harus kita lewati. Karena ya balik lagi quarter life crisis adalah suatu hal yang mungkin wajar terjadi ketika seseorang berada di usia 20 sampai 30-an. Yang membedakan adalah mungkin terkait intensitasnya. Mungkin ada orang yang bisa dengan mudah gitu yang melewati fase ini dengan baik gitu. Tapi ada juga nih kayaknya orang yang stepnya perlahan-perlahan gitu. Tapi it's okay. Karena balik lagi, fasenya berbeda. Dan di sini ada 5 fase utama dalam quarter life crisis ini. Yang pertama ada pre-crisis. Pre-crisis itu intinya berbicara tentang sebelum menghadapi krisis gitu. Dia akan merasa ya udah tenang aja gitu. Nggak yang begitu panik atau apa. Jadi dia sebelum ada pre-crisis itu dia cuma cenderung untuk merasa ya udah hidupku seperti biasa-biasanya aja gitu. Kemudian baru masuk ke fase kedua, kepanikan dimulai. Nah, di sini ini masa-masa di mana misal nih, dianggap ambil contoh, ketika kita melihat pencapaian orang lain, yang tadinya kita biasa-biasa aja gitu ya teman-teman, kita mulai panik gitu kayak, kok dia bisa ya? Bisa aku kuliah di sini, kok dia bisa ya kerja di sini, kok dia bisa ya udah punya keluarga yang punya keluarga kecil gitu, atau mungkin kok bisa ya rezekinya bagus banget. Kepanikan dimulai, mulai ada kalau misalkan teman-teman tahu ada FOMO gitu, udah ada kepanikan-kepanikan kecil yang dimulai dari pada fase yang kedua. Kemudian yang ketiga, fase penyangkalan atau denial gitu ya. Pada fase ini adalah fase di mana dia tuh tahu kalau misalkan sebenarnya dia panik, gak baik-baik aja, tapi dia menyangkal gitu kayak, ah elah, itu juga hidupku juga pasti akan baik kok. Tapi tidak ada tindakan yang dilakukan gitu. Jadi sekedar penyangkalan aja terhadap kelemahan atau terhadap hal buruk yang mungkin terjadi pada dirinya gitu. Jadi fase denial. Kemudian yang keempat, fase antisipasi midlife crisis. Ini merupakan fase utama dari fase quarter crisis, di mana ini merupakan fase ini ya teman-teman, fase paling genting gitu. Di fase ini juga seseorang itu akan ngerasa kayak hidupnya akan terpuruk, mungkin tadi gejala-gejala yang sudah disebutkan juga akan terjadi pada fase ini, dan pada akhirnya orang itu akan melakukan banyak hal yang mungkin akan merugikan diri sendiri juga gitu. Nah, yang terakhir adalah ini adalah output dari ketika kita bisa menjadikan quarter life crisis sebagai suatu hal pembaruan, menganggap itu sebagai tantangan dan kita bisa melewatinya dengan positif, yaitu fase penerimaan atau acceptance. Jadi ketika kita sudah tahu bahwasanya, oh ini memang fase yang aku harus lewati nih, ini adalah sebuah batu loncatan aku untuk bisa jauh lebih dewasa, untuk aku bisa jauh lebih banyak belajar. Aku menerima kok, mungkin aku dulu sebelumnya gagal, mungkin sebelumnya kehidupanku tuh nggak baik-baik aja. Mungkin aku nggak jauh lebih beruntung dari teman-teman yang lain. Aku menerima itu semua, tapi aku yakin ke depannya aku akan jauh lebih baik. Aku punya masa depan yang cerah. Aku akan menjadi seseorang. Aku akan punya banyak rezeki dan sejenisnya. Jadi teman-teman, ketika seseorang sudah mengalami antisipasi life crisis dan sudah mengalami penerimaan, itu artinya dia sudah berhasil melewati quarter life crisis. Dan yang saya harapkan juga gitu ya, yang aku harapkan kita semua di sini bisa pada fase terakhir ini, bisa pada fase acceptance, menerima kegagalan dan semuanya. Pada akhirnya ini juga mengantarkan kita bahwa kita berhasil nih melewati quarter life crisis. Ya teman-teman, jadi karena keterbatasan waktu juga gitu ya, jadi tadi terkait fase harapannya kita menganggap quarter life crisis bukan sebagai sebuah gangguan, tapi kita juga bisa menganggap quarter life crisis sebagai sebuah tantangan atau sebuah pembaruan untuk kita bisa menerima apapun gitu yang terjadi, tapi kita juga harus going on, harus move on, harus melakukan dan merencanakan ke depannya dengan baik. Oke, terus yang jadi pertanyaan penting gitu ya, yang jadi sebenarnya titik poin dari webinar ini, gimana sih cara melewati QLC gitu ya dengan baik? Yang pasti ada beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama, kenali dan terima perasaan. Penting banget untuk kita bisa memvalidasi emosi kita atau perasaan kita. Jangan ditolak. Ketika kita merasa sedih, ya udah. Ketika kamu ingin nangis, release emosi itu. Jadi terima perasaan yang ada, coba untuk tadi ya, mencoba untuk, oh it's okay kok kalau misalkan sekarang aku masih gagal. Mungkin ke depannya aku pasti akan jauh lebih baik.
Kemudian yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis. Ketika kita tahu gitu ya, misalkan ke depannya aku mau jadi A, ke depannya aku mau bekerja ini, ke depannya aku harus punya target ini. Kita harus menetapkan juga tujuan, bikin rencana, bikin plan, tapi harus tetap realistis. Artinya realistis adalah kita tahu kita bisa mengukur apa yang kita harapkan, tetapi sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi nggak yang aku pengen jadi presiden, tapi dia sendiri malas belajar gitu. Tetap harus realistis. Kemudian yang ketiga, cari dukungan dari teman dan keluarga. Social support merupakan hal yang paling penting gitu ya bagi seseorang untuk menangani semua masalah, terutama masalah psikologis. Dan sudah banyak banget nih teman-teman penelitian atau bahkan jurnal yang membicarakan kalau misalkan emang seseorang tuh harus butuh social support. Dan kita tahu ya kalau kita ini makhluk sosial gitu. Jadi memang dukungan dari teman dan keluarga itu sangat penting ketika kita berada pada fase ini. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan bantuan profesional. Nah, ini nih teman-teman yang kadang orang tuh suka lupa gitu. Dia tahu kalau misalkan psikologisnya lagi nggak baik-baik aja. Dia tahu kalau quarter life crisis ini susah loh untuk dijalanin. Tapi dia lupa, dia nggak tahu kalau misalkan emang pada saat ini dia memang harus ke profesional ngebantu dia. Akhirnya apa? Akhirnya ya tadi dia nggak ngerti gimana harus ngelewatinnya dan ini yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman gitu. Ketika teman-teman berada di fase quarter life crisis dengan masalah yang ada gitu ya, masalah baik masalah pertemanan, lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan, pendidikan dan semuanya, dan teman-teman udah gak bisa gitu ya menghadapi situasi ini sendiri atau bahkan ketika cerita ke keluarga atau ke teman juga nggak dapat social support itu dengan baik, maka larilah ke layanan profesional. Dan di sini di klinik psikolog Vira kita juga menyediakan itu teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir gitu ya terkait kerahasiaan data, kemudian kredibilitas, kita juga akan memperjuangkan itu gitu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman butuh bantuan, coba untuk datang ke profesional. Dan ketika misalkan teman-teman bingung gitu ya, coba gunakan layanan dari klinik psikolog Vira itu sendiri. Atau mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu juga ya terkait aplikasi, karena kita juga punya aplikasi Hear and You, di mana di situ kita menghadirkan konselor-konselor yang bisa mendengarkan teman-teman ketika teman-teman lagi ada masalah. Seperti itu teman-teman. Karena tadi ya, dukungan dari teman, social support itu penting banget gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman belum berani nih untuk ke profesional atau misalkan kayaknya tarifnya terlalu mahal gitu. Layanan psikolog, klinik psikolog Viro juga menyediakan layanan Hear and You yang teman-teman bisa pakai ketika teman-teman ingin bisa berbicara atau curhat dengan teman sebaya atau konselor sebaya. Kemudian selanjutnya, lakukan kegiatan yang membuat kamu bahagia atau coping stress, coping mechanism gitu ya teman-teman. Ketika misalkan kamu berada di fase sulit, kamu tahu nih, oh aku akan senang ketika aku makan gitu. Aku akan senang ketika aku jalan-jalan, travel. Aku akan senang misalnya ketika aku menuliskan di buku diary gitu atau writing sejenisnya gitu. Lakuin aja gitu. Lakuin apa yang membuat kamu tuh bahagia. Karena ini juga baik gitu ya ketika kita ingin bisa melewati fase quarter crisis ini sendiri. Kemudian selanjutnya kelola stres dengan teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi itu juga ada banyak banget teman. Namanya teknik relaksasi itu biasanya mengajarkan kita untuk tubuh ini, fisik ini bisa rileks. Dan ada banyak misalkan seperti teknik grounding, kemudian ada teknik pernapasan 4-4-7 dan sejenisnya gitu. Nanti mungkin akan ada materi-materi berikutnya gitu ya terkait teknik-teknik relaksasi. Atau mungkin teman-teman juga bisa cari gitu ya terkait teknik-teknik relaksasi. Kemudian selanjutnya tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Nggak boleh kaku teman-teman, kita harus fleksibel terhadap perubahan. Tiap hari masa akan ada fase ini ya, ada masa disrupsi gitu, terjadi perubahan yang begitu besar, dan kita tuh harus tahu gitu, kita harus terbuka terhadap perubahan yang ada. Kita nggak boleh denial tadi ya, kita harus bisa mengikuti apa yang terjadi di perubahan tersebut. Dan kemudian fase langkah yang terakhir adalah evaluasi dan sesuaikan rencana hidup secara berkala. Ini juga penting banget karena ketika kita tahu bisa kita gagal atau misalkan ada tujuan hidup kita yang tidak tercapai, yang harus kita lakukan adalah mengevaluasinya, mencari tahu, oh sebenarnya ini gagal kenapa ya? Hal apa sih yang bisa dilakukan gitu. Ketika langkah preventif tidak bisa dilakukan, maka yang bisa kita lakukan adalah langkah kuratif gitu ya teman-teman. Jadi ketika mungkin dirasa gagal, ya maka hal yang perlu atau penting kita lakukan adalah mengevaluasi dan membuat rencana kembali dan menyesuaikan rencana hidup tersebut secara berkala. Berkala itu maksudnya seperti apa?
dilakukan secara bertahap atau konsisten seperti itu. Misalnya teman-teman punya rencana plan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang seperti itu. Jadi untuk menentukan rencana hidup juga harus dilakukan secara berkala dan mengetahui sesuai kemampuan kapasitas diri. Oke. Oke, mungkin karena udah pas banget nih pukul 20.15 gitu ya, udah kurang lebih 60 menit gitu ya. Mungkin sebelum menutup aku pengen bilang gitu ya, tidak ada krisis yang tidak mengajarkan kita sesuatu tentang diri kita sendiri. Quarter life crisis adalah kesempatan untuk mengevaluasi ulang tujuan, menemukan makna, dan membentuk masa depan yang lebih sesuai dengan jati diri kita. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan lagi ada di fase ini, atau lagi ngerasa kok kayaknya hidup aku lagi nggak baik-baik aja ya, masa depan aku gimana ya, lagi merasa khawatir, cemas, dan segala macamnya. It's okay, tenang-tenang, pelan-pelan, karena pastinya kita, aku, kamu, kita semua bisa melewati fase ini, dan kita harus tahu, kita harus bisa mengevaluasi ulang terkait tujuan, menemukan makna, dan membentuk masa depan yang lebih sesuai dengan jati diri kita. Oke, nah terkait materi, segitu aja teman-teman. Sekali lagi, aku selaku pembicara mengucapkan terima kasih banyak gitu ya untuk teman-teman yang mungkin sudah menyimak dari awal sampai akhir. Harapannya tadi ya teman-teman, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ketika merasa lagi ada di fase quarter life crisis. Yang terpenting tadi ya, ketika kita bisa membuat quarter life crisis itu bukan sebuah gangguan, bukan sebuah ancaman gitu, tapi sebagai sebuah tantangan dan pembaruan. Oke, mungkin terakhir itu gitu ya dari aku. Sekali lagi, kalau misalkan memang teman-teman ke depannya membutuhkan bantuan, bantuan profesional, atau mungkin membutuhkan bantuan untuk konselor, kami dari Klinik Vira menyediakan layanan tersebut, dan ketika teman-teman ingin melakukan hal itu, kami sangat terbuka. Oke, teman-teman, mungkin untuk materinya itu saja. Nanti untuk penutup akan saya serahkan kepada Ibu Vira selaku psikolog. Tapi sebelum itu, boleh ya teman-teman ya, sebelum kita mengakhiri sesi materi, teman-teman boleh bantu on cam, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, boleh teman-teman silakan untuk dibantu on cam ya. Boleh, karena nanti kita bakal dokumentasi bersama gitu ya sebagai salah satu syarat juga nih ketika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti itu. Atau mungkin tadi ya, balik lagi teman-teman boleh ketika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, boleh untuk menuliskan atau absen dulu nih di kolom chat gitu ya. Misalnya tulis nih, Abel gitu, hadir, atau misalnya Sandro hadir seperti itu ya teman-teman. Dan yuk, mungkin saya tunggu kurang lebih 1 sampai 2 menit ya untuk teman-teman bisa persiapan dulu untuk teman-teman yang mau on cam, rapi-rapi baju, atau mungkin teman-teman yang belum berhijab gitu ya, ingin memakai hijab dipersilakan. Oke, buat teman-teman yang belum bisa on cam, it's okay gitu ya. Kalau misalkan memang lagi ada kendala, tapi kalau misalkan teman-teman bersedia dan misalkan bisa, yuk bisa bantu on cam bareng-bareng karena nanti kita bakal melakukan sesi dokumentasi. Oke, ada lagi? Atau cukup? Mungkin kalau misalkan ini saya bantu hitung mundur 10 ya untuk teman-teman yang ingin masih persiapan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, ternyata ada. Kak Timothy ya. Thank you. Oke, sip. Oke, boleh on cam lagi, Kak? Atau mungkin emang ada kendala? Masih ditunggu? Oke, mungkin cukup kali ya. Oke, ini saya bantu untuk screenshot ya teman-teman. Saya hitung sampai 3, boleh ambil pose masing-masing. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya teman-teman. 1, 2,
3. Oke, terakhir gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir, meluangkan waktu dan sudah mendengarkan materi gitu ya. Harapannya tadi ya kita semua bisa menghadapi fase ini dengan baik dan semoga materi yang saya sampaikan juga bisa em, teman-teman serap gitu ya ilmunya. Sekali lagi kalau misalkan ada kesalahan dari saya selaku pembicara sekaligus pembawa acara kali ini, saya meminta maaf. Dan ditunggu gitu ya teman-teman kehadirannya untuk bisa daftar dan menjadi bagian klinik psikolog Vira ketika teman-teman punya masalah atau mungkin nanti ditunggu gitu ya untuk materi-materi selanjutnya di webinar-webinar selanjutnya yang pastinya materinya nggak kalah menarik. Oke, gitu aja dari saya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya serahkan kembali kepada Bu Vira. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, ya. Suara saya masuk ya. Oke, selamat malam semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Habel. Materinya sangat gemuk ya. Kalau orang makan tuh kayaknya kenyang gitu ya. Sampai ke akar-akarnya dibahas semua dan semoga harapannya kita semua dapat ilmu yang baru, mindset yang baru, dan kita jadi tahu gitu ya dengan pemahaman tentang quarter life crisis gitu ya. Sekali lagi, saya mengucapkan juga terima kasih yang sudah tergabung untuk mengikuti seminar ini dan bisa mungkin mengikuti nanti seminar-seminar yang lain ya yang diadakan oleh Klinik Psikolog Vira. Dan eh, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya, nanti bisa langsung tanya langsung ke Mas Habelnya gitu ya, atau mungkin nanti di lain seminar berikutnya bisa. Sekali lagi saya juga ingin membuat kesimpulan gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Habel, jadi intinya semua manusia itu akan ada krisis kehidupan mereka masing-masing gitu ya. Jadi setiap usia dari kita kecil, remaja hingga dewasa. Jadi semoga materi ini memberikan mindset kita yang baru bahwa ketika kita mengalami krisis kehidupan, sampai kita usia senja pun kita pasti akan mengalami krisis gitu ya. Yang diharapkan adalah kita mengevaluasi dengan biasanya tuh para psikolog ngomong self talk gitu ya, berbicara dengan diri sendiri dan kita bisa mengerti gitu sebenarnya tujuan hidup kita tuh apa, makna dari krisis itu apa gitu. Dan betul banget gitu. Tadi adalah lebih tepatnya kayak penemuan jati diri atau mungkin penentuan maknanya dan tujuan hidupnya akan seperti apa gitu ya Mas Abel ya. Jadi sekali lagi mungkin untuk para teman-teman semua di sini, Bapak Ibu dan kakak-kakak semua gitu ya, ketika memang sedang di fase itu gitu ya, jangan pernah sungkan untuk lari langsung yang ke profesional gitu. Karena apa gitu ya? Kadang banyak orang awam bilang, "Oh, curhat itu hanya mungkin pentinglah ke keluarga atau mungkin teman atau mungkin pasangan gitu ya." Sebenarnya betul, kita akan cerita dengan orang yang terdekat dengan kita. Tapi sebenarnya mereka itu kan bukan ahli dan mengerti sekali apa yang kita alami gitu. Selain diri kita yang merasakan, para profesional seperti psikolog itu yang akan bisa tahu sasarannya dan apa sih yang sebenarnya dirasakan dan bagaimana yang harus kita lakukan dengan krisis itu gitu. Jadi yuk jangan pernah sungkan untuk kita langsung lari ke profesional, bisa langsung ke klinik psikolog Vira atau mungkin kalau misalkan kurang rasanya kayak masih insecure atau takut, ya bisa kita melakukan dengan online. Hear in you tadi ya, yang disebutkan oleh Mas Habel gitu. Oke, seperti itu. Sekali lagi untuk yang hadir pada malam hari ini dan membutuhkan sertifikat, bisa langsung saja hubungi admin klinik untuk merecall bahwa sudah mengikuti seminar dan nanti bisa langsung dikirimkan sertifikatnya. Begitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, sehat selalu untuk semuanya dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan mental, karena itu juga penting untuk kita bisa lebih produktif ke depannya. Dan saya mengucapkan lagi terima kasih untuk Mas Habel. Begitu ya, saya tutup untuk seminar online pada malam hari ini. Terima kasih semuanya dan selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih banyak Ibu. Iya.